Hoifah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Rani, sebagai guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Kroya. Pada kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mensupervisi atau mengikuti jalannya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rani di dalam kelas. Beberapa pertanyaan Ibu terkait dengan supervisi nanti atau pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan di dalam kelas. Kira-kira apa nih Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Ibu, sesuai dengan rancangan pembelajarannya yang sudah saya tuliskan kemarin, bahwasannya dalam pembelajaran kali ini ada dua tujuan pembelajaran, ya, di mana yang pertama adalah peserta didik mampu memahami rasio, ya, apa itu rasio, dan adapun yang kedua, peserta didik mampu menerapkan pemahamannya berkaitan rasio terhadap skala dan peta. Oh, seperti itu, baik Bu. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan ya. Tadi rasio, pemahamannya, kemudian yang kedua penerapannya. Baik. Dari kedua tujuan tersebut, area mana nih yang ingin Ibu tekankan? Baik Ibu, yang ingin lebih saya kembangkan ya area pengetahuan dan keterampilan, di mana untuk area pengetahuannya itu adalah peserta didik mampu memahami, paham apa sih itu rasio, kemudian ada di area keterampilannya peserta didik mampu menerapkan pemahaman tentang rasionya itu untuk dihubungkan atau dikorelasikan dengan skala dan peta. Seperti itu ya. Baik, berarti area yang ingin Ibu kembangkan di sini lebih menekankan pada aspek pengetahuan ya, dan juga aspek keterampilan. Nah Bu, ini saya ingin mendengar rancangan yang akan Ibu terapkan nih dalam penerapan pembelajaran, strateginya seperti apa, modelnya, juga metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Ibu, untuk strateginya sendiri saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi Bu ya, yang tentunya sudah sesuai dengan kebutuhan anak, yang tentunya juga sudah diintegrasikan dengan kebutuhan sosial dan emosional. Kemudian untuk pembelajarannya sendiri nanti kebetulan menggunakan metode jigsaw. Adapun model pembelajarannya adalah basic learning, di mana nanti dalam pembelajarannya akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan kelompoknya itu diambil berdasarkan kemampuan siswanya. Oh, seperti itu. Nanti strategi pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi yang terintegrasi dengan kebutuhan murid, dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian dengan model pembelajaran learning ya Bu ya. Dengan metode yang digunakan juga metode jigsaw, Ibu membagi kelompok-kelompok. Nah, sementara ini juga saya menanyakan nih, nanti media pembelajaran yang Ibu lakukan, yang Ibu gunakan apa saja dalam pelaksanaan ini? Seperti pada umumnya Bu, dalam kegiatan pembelajaran sama seperti pada umumnya, untuk medianya ya tentunya menggunakan yang pertama bahan ajar ya, ada buku paket, kemudian juga menggunakan lembar kerja, menggunakan tugas siswa. Nah yang terakhir mungkin saya menggunakan infokus Ibu. Oh ya, seperti itu ya. Baik. Kira-kira kapan nih Bu pelaksanaannya untuk kegiatan tersebut, di hari apa, kelas berapa, dan juga di jam berapa? Kebetulan saya ada jadwal di hari Sabtu Ibu di kelas 7E jam 45 Bu. Baik, nanti saya akan datang ya ke kelasnya Ibu Rani di hari Sabtu kelas 7E jam ke-4 ke-5 ya Bu ya, untuk menemani Ibu melihat bagaimana Ibu mengajar dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti ini Bu, setelah melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan kembali, percakapan pasca observasi. Nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu, tidak sendiri ya. Nah, ini kira-kira dari hasil percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita kali ini pastinya lebih meyakinkan saya ya Bu ya, tentang gambaran bagaimana nanti dalam pembelajarannya, baik itu metodenya, kemudian model pembelajarannya seperti apa. Jadi
Itu yang saya dapatkan gambarannya, Bu. Semakin yakin ya Iya, Bu ya betul. untuk melaksanakannya. Baik. Terima kasih Ibu Rani untuk hari ini telah melakukan bincang-bincang bersama saya. Semoga nanti pelaksanaannya lancar, Ibu bisa menyampaikan semuanya kepada anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu ya dalam kegiatan pembelajaran matematika. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Bapak dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Cito, Cito, Wibu, Ziva, Ziva, Nyali. Sama Sandra, Bu. Sama Sandra. Baik, ya. Kelas 7C, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kali ini bisa terlaksana dengan lancar ya. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan rasio dan skala ya, di mana tujuan dari pembelajarannya adalah agar kalian mampu memahami, kemudian juga mampu menjelaskan apa itu rasio. Kemudian selain itu juga yang kedua, tujuan yang kedua adalah agar kalian mampu menerapkan ataupun menghubungkan, mengkorelasikan ya rasio yang ekuivalen dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kaitannya dengan skala. Ya, baik, kita langsung saja ke pembelajarannya. Ya, yang pertama kita berkaitan dengan rasio, bisa dilihat ya anak-anak ya. Ya, rasio. Rasio itu merupakan perbandingan dua besaran ya, di mana dapat berupa ukuran atau jumlah ya. Oke, sebelum lebih jauh ya, ini yang Ibu pegang kira-kira apa? Lukisan pohon ya. Apa ya nama lainnya? Apa? Ya, ini kreativitas dari kalian ya. Nah, kalau di sebelah sana, di belakang kalian ada gambar Bapak Presiden beserta wakilnya, betul? Betul. Ukurannya lebih besar mana antara ini dengan yang itu? Yang itu lebih besar ya? Presiden ya? Ya. Tapi secara ukuran, mohon maaf, secara bentuk sama ya, di mana bentuknya adalah persegi panjang ya, hanya saja ukurannya berbeda ya itu. Nah, ini juga bisa nanti kita pelajari rasionya bagaimana ya. Coba lihat lagi ke sini. Ya, tadi dikatakan bahwa rasio itu ya merupakan perbandingan dua besaran yang dapat berupa ukuran ataupun jumlah suatu benda. Nah, secara umum rasio itu bisa dituliskan dalam bentuk A per B ya. Maaf, A berbanding B. Awas jangan salah. Tanda bagi di situ bukan dibaca A dibagi B, tetapi A berbanding B. Ya. Nah, sebagai contoh ya, kita bisa lihat di sini ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada gambar apa ya? Gambar susu dan gambar coklat. Nah, kemudian di sini ada sebuah pertanyaan. Berapa perbandingan banyak gelas berisi susu dengan gelas berisi coklat? Kira-kira perbandingannya berapa? 6.
dari jumlahnya ya berarti ya. Oke. Yang gelas berisi susu ada berapa? Yang berisi coklat? Jadi bisa dituliskan 4 berbanding 6. Ya, dari contoh itu bisa dituliskan banyaknya Kak Ibu. perbandingan banyaknya gelas berisi susu dan gelas berisi coklat ya adalah 4 berbanding 6 atau sama saja dengan 2 berbanding 3. 2 berbanding 3 itu dari mana? Dari mana? Kata pohon setengahnya. Disederhanakan ya, di mana 2 berbanding 3 itu adalah ya bentuk sederhana dari 4 berbanding 6. Oke, 4-nya dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 2. Kemudian 6-nya juga harus dibagi angka yang sama, yaitu sama-sama dibagi 2. Ya, jadi bentuk sederhana dari 4 berbanding 6-nya adalah 2 berbanding 3. Oke. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan ke lembar kerja ya, berkaitan tadi apa yang sudah disampaikan ya. Nanti masing-masing kelompok ibu bagikan 1 lembar kerja, silakan nanti didiskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang dipaparkan. Assalamualaikum, nama saya Andi Nur Ayuni. Saya ingin memaparkan jawaban saya. Soalnya Ahmad memiliki hewan peliharaan, di antaranya 10 ekor bebek dan 8 ekor kambing. Tentukan perbandingan banyaknya bebek terhadap seluruh hewan peliharaan Ahmad. Jawabannya ada 10 ekor bebek dan 8 ekor kambing. Jumlahnya 18. Jadi jawabannya 10 berbanding 18. Betul? Betul? Terima kasih Adin. Selamat duduk. Ini seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Tadi kan berkaitan dengan skala ya. Ini panjang C memiliki panjang 18 cm dan lebarnya 14 cm. Jika panjang persegi panjangnya adalah 30 cm, berarti persegi panjang D caranya sama seperti yang senilai. Berarti ininya diumpamakan, ininya adalah X1, kemudian ininya adalah Y1, ininya adalah X2, berarti ininya adalah Y2. Jadi yang menggunakan Y2 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toifa, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Hari ini saya beserta ditemani oleh teman saya, rekan sejawat saya, Ibu Rani. Assalamualaikum. Ya, Ibu Rani ini adalah guru matematika yang kemarin telah melakukan atau melaksanakan pembelajaran dengan saya sebagai observannya. Baik, terima kasih Ibu, dan saya hari ini juga ditemani oleh Bapak PP saya, Pak Nur Abdul Arif. Terima kasih bisa menyempatkan waktunya hari ini bisa ketemu untuk berbincang-bincang, melanjutkan dan menindaklanjuti dari observan saya kemarin mengamati atau menemani Ibu Rani melakukan pembelajaran di dalam kelas. Baik, Ibu Rani, setelah kemarin saya mengikuti Ibu, menemani Ibu di dalam kelas melakukan pembelajaran, gimana perasaan Ibu Rani ditemani oleh saya di kelas? Ya, Ibu, alhamdulillah ya, yang biasanya di kelas belajar sendiri, kali ini ada temannya, pastinya situasinya berbeda.
ada rasa deg-degan, iya pasti, tapi saya juga senang, alhamdulillah bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita ada yang menemani di kelas, pastinya setidaknya kita bisa mengukur kemampuan kita dalam kompetensi pembelajarannya bisa sejauh mana. Baik, dari proses pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan, bisa tolong Ibu ceritakan kembali langkah-langkah yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran kemarin, Bu? Baik Ibu, kemarin kan kebetulan dalam pembelajarannya saya menggunakan metode jigsaw ya Bu ya, di mana jigsaw itu berkelompok, kemudian di dalam kelompok saling bertukar informasi, saling bertukar pikiran. Biasanya ketika pembelajarannya berkelompok, saya itu membagi kelompoknya hanya sama rata dengan kemampuan yang sama. Awalnya. Tapi karena ingin mencoba sesuatu yang berbeda, kemudian itu karena permasalahan-permasalahan yang ada, akhirnya kemarin menggunakan metode jigsaw itu saya mencoba membagi kelompoknya dengan kemampuan siswa yang berbeda, di mana siswa yang mohon maaf ketika kemampuan berhitungnya kurang saya kelompokkan sendiri, kemudian juga yang kemampuan matematikanya sedang berhitungnya dikelompokkan, dan yang dianggap sudah mampu dikelompokkan sendiri. Jadi ada 3 kelompok. Kenapa demikian? Tujuannya ingin memotivasi anak, kemudian juga supaya anak itu tidak merasa terbebani ketika belajar di dalam kelompoknya. Karena terkadang gini Bu, ketika disamaratakan, sambutkan ya, ada yang bisa dikatakan mampu, ada yang sedang, ada yang kurang. Akhirnya terkadang itu didominasi sama yang mampu Ibu. Jadi yang kurangnya terabaikan kadang-kadang seperti itu. Jadi tetap tertinggal ya Bu ya? Iya betul. Oh, iya. Jadi yang saya pahami dari pemaparan Ibu tadi, Ibu ingin semakin menggali minat ya Bu, minat dan memotivasi siswa untuk suka atau nyaman dengan mempelajari pelajaran matematika. Terutama tadi Ibu menggunakan metode jigsaw ya Bu ya. Nah dalam hal ini yang ingin semakin Ibu kembangkan lebih spesifik lagi apa Pak? Dalam hal ini saya lebih kembangkan berkaitan dengan minat belajar anak-anak terhadap matematika, menghitung ya Ibu ya. Itu dasarnya kan menghitung. Saya ingin anak-anak itu minatnya lebih bagus dari sebelumnya dalam hal menghitungnya. Apalagi kelas 7 yang peralihan dari sekolah dasar ke SMP, jujur dirasa kadang berat Bu, karena tidak semuanya mampu begitu. Itu pembelajaran yang Ibu lakukan kebanyakan menggunakan metode yang sama atau bervariasi? Sejauh ini harapan saya pengennya bervariasi metodenya Bu. Ya kalau kemarin-kemarin mungkin masih sama ya di tahun ajaran kemarin, cuma setelah kurikulum berbeda juga dengan metode yang bervariasi, ada kolaboratif, kemudian ada juga kemarin menggunakan jigsaw. Kenapa demikian? Ya tujuannya biar pembelajarannya bervariasi sehingga anak itu minatnya lebih bagus, karena minat belajar berhitungnya itu rendah. Nah, setelah kemarin Ibu melakukan pembelajaran, apakah pembelajaran Ibu yang kemarin dilakukan sudah baik menurut Ibu? Kalau menurut Atau ada yang semakin ingin ditekankan dalam hal ini? Ya kalau menurut saya pribadi ya Bu ya sudah baik. Tapi kalau ada tidak Bu yang ingin ditekankan? Pastinya ada Bu. Setiap pembelajaran agar pembelajaran berikutnya lebih baik pasti ada evaluasi ya Bu ya. Jadi pasti ada yang ingin lebih ditekankan lagi. Seperti itu ya. Ya. Apakah Ibu kemarin itu menggunakan sarana yang Ibu gunakan seperti media laptop atau media elektronik seperti HP misalnya? Apakah pernah digunakan dalam pembelajaran selain kemarin Bu? Kalau sebelumnya jangan. Kemarin dari awal sampai akhir menggunakannya Bu ya. Kemarin kan pakai Infocus, kemudian anak dikelompokkan, dan ternyata dari awal pembelajaran dari tujuan yang disampaikan, kemudian juga pemaparan sampai ke penilaian, refleksi, ternyata antusias anak-anak lebih bagus. Tetap ada yang berbeda ya Bu ya. Ibu mengidentifikasi siswa yang Ibu bagi kelompok tadi, ada yang kelompok kecil, ada yang besar, itu lebih dominan kelompok-kelompok yang mana Bu yang aktif dalam pembelajarannya?
Nah, tadi kembali lagi ke identifikasi ya, Bu Rani ya. Dari mana Ibu mengumpulkan datanya untuk mengelompokkan siswa dari siswa yang kemampuannya masih rendah, siswa yang kemampuannya sedang, dan siswa yang sudah betul-betul mampu dalam menyelesaikan soal-soal matematika ini. Ibu ngambil datanya dari apa dan seperti apa? Ya, baik Ibu. Di dalam kurikulum Merdeka ya, ketika awal kegiatan masuk pertama kali itu ada tes non analisis diagnostik. Awal datanya dari situ, tapi seiring berkembangnya kegiatan pembelajaran dilihat dari keseharian, kemudian juga dari nilai-nilai ulangan yang terjadi pada saat kegiatan semester pertama gitu. Baru setelah itu Ibu mengelompokkan ya. Di semester kedua ini coba dikelompokkan. Nanti datanya akurat ya Bu ya. Ibu memiliki data yang langsung Ibu lakukan sendiri ya Insya Allah untuk akurat. mengidentifikasi siswa. Nah, adapun rencana aksi yang kemarin Ibu lakukan di dalam kelas, di dalam pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan tujuannya? Ya, untuk rencana aksinya sendiri ketika sudah dikelompokkan berdasarkan identifikasi tadi ya Bu ya, kan ada yang satu kemampuan rendah, kemudian sedang, dan juga dianggap mampu. Tentunya pada saat pembelajaran di kelas dari pemberian soal-soalnya dibedakan Soalnya dibedakan. sesuai dengan kemampuannya gitu. Bertahap dari mungkin ada yang pengenalan, kemudian penerapan sampai ke yang Untuk merealisasikan apa yang Ibu evaluasi itu, Ibu membutuhkan hal apa? pastinya ketika kita ingin evaluasi tindak lanjut ya Bu ya, tidak mungkin kita sendirian, pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan guru matematika yang lain, ataupun agar saya lebih baik lagi bisa dengan yang senior. Nah, kalau untuk terlaksananya pembelajaran yang variatif tersendiri, pastinya butuh dukungan dari sekolah, misalnya sarana dan prasarana yang memadai dalam kegiatan pembelajaran itu. Itu seperti apa Bu bentuk sarana prasarana yang Ibu butuhkan dalam hal ini? Ya, kebetulan kalau di kita kan itu sudah semua kelas ada aliran listriknya, jadi kadang belajarnya kalau mau pakai infokus kita bisa gunakan lab, kemudian juga kita bisa gunakan infokus. Terkadang kalau teman-teman yang lain juga kadang, termasuk saya dulu pernah kalau membutuhkan internet, ya kita berarti harus mencari ruangan yang ada Bergantian ya biar ruangannya ya. milih. Membutuhkan perizinan juga untuk pelaksanaannya. Baik, saya rasa untuk obrolan kita hari ini cukup. Terima kasih untuk Ibu Rani sudah bisa menyampaikan hal-hal yang saya butuhkan sebagai observan Ibu yang kemarin. Dan pada kesempatan ini juga mumpung ada pengajar praktik yang hadir, saya meminta juga kepada Bapak untuk memberikan feedback atau masukannya. Monggo Pak, silakan. Terima kasih Ibu Toipa, Ibu Rani ya. Tadi saya sudah mendengarkan diskusi atau coaching yang dilakukan oleh Ibu Toipa kepada Ibu Rani yang mengajar matematika kelas 7 ya Bu ya, untuk mata pelajaran matematika, di mana dalam pembelajaran matematika itu menggunakan metode jigsaw ya. Kalau misalnya kita melihat dari alur cerita ya, yang pertama terkait dengan tujuan, tadi Ibu Rani sudah menyampaikan bahwa dengan penggunaan metode jigsaw itu anak-anak menjadi lebih termotivasi, kemudian minatnya juga jadi ada untuk pelajaran matematika gitu, karena yang sebelumnya anak-anak yang memiliki kekurangan itu sedikit diabaikan gitu seperti itu. Kemudian karena metode jigsaw ini adalah salah satu metode kolaboratif yang berkelompok, nah Ibu Rani tadi sudah melakukan identifikasi dari anak-anak yang masuk kategori kurang, kemudian sedang ataupun yang mampu itu sesuai dengan melakukan asesmen diagnostik ataupun berdasarkan nilai selama hasil kegiatan pembelajaran sebelumnya. Nah, sehingga
dari hasil tersebut bisa didapatkan anak-anak yang masuk kelompok kategori yang kurang, yang sedang ataupun yang sudah cukup. Nah, di sini setelah mendapatkan sudah mengidentifikasi anak-anak yang masuk kategori tadi, untuk alur cerita berikutnya tadi rencana yang kita lakukan itu adalah dengan memberikan soal yang berbeda ya, sesuai dengan kemampuannya, karena mungkin meskipun materinya sama, tapi untuk anak yang memiliki kemampuan yang sedikit masih kurang, tentu soal yang diberikan juga tingkat kesulitannya itu berbeda. Dan terakhir di bagian tanggung jawab untuk menyukseskan apa yang dilakukan oleh Ibu Rani itu, bahwa mungkin Ibu Rani juga membutuhkan bantuan atau kolaborasi diskusi dengan sesama guru mata pelajaran, ataupun bisa konsultasi dengan guru yang sudah senior dan sudah berpengalaman gitu. Itu dari sisi materi mungkin ya. Tapi kalau dari sisi yang sarana prasarana, tadi Ibu Rani sudah menyampaikan untuk meminta bantuan dari pihak sekolah, baik dalam ruangannya ataupun sarana-sarana pendukung lainnya gitu, sehingga apa yang nanti akan disampaikan bisa terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Barangkali itu gambarannya. Jadi secara umum untuk alur ceritanya sudah baik dilakukan oleh Ibu Rani, dan silakan dilanjutkan oleh. Terima kasih Pak Arif untuk kehadirannya hari ini, memberikan feedback atau umpan balik kepada kami, dan terima kasih juga untuk rekan saya Ibu Rani, guru matematika SMP Negeri 1 Troya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.